Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkat Neni, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Metode Penangkapan Ikan Rumpon. Definisi rumpon menurut Kepmen Kelautan dan Perikanan nomor 30 Mei 2004, rumpon adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di perairan laut. Rumpon merupakan salah satu alat bantu untuk meningkatkan hasil tangkapan, di mana mempunyai konstruksinya menyerupai pepohonan yang dipasang atau ditanam di suatu tempat di perairan laut yang berfungsi sebagai tempat berlindung, mencari makan, memijah, dan berkumpulnya ikan. Sehingga rumpon ini dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya ikan di laut untuk mengefisienkan operasi penangkapan ikan bagi para nelayan. Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang fungsinya sebagai pembantu untuk menarik perhatian ikan agar berkumpul di suatu tempat yang selanjutnya diadakan penangkapan. Rumpon mempunyai prinsip kerja yaitu membantu untuk mengumpulkan ikan pada fishing ground. Konstruksi rumpon. Tim pengkaji rumpon Institut Pertanian Bogor 1987 diacu dalam Geojana 2008 mengemukakan bahwa persyaratan umum komponen-komponen dari konstruksi rumpon adalah yang pertama, ada pelampung atau float yang mempunyai kemampuan mengapung yang cukup baik, bagian yang mengapung di atas 1/3 bagian. Konstruksi cukup kuat, tahan terhadap gelombang, mudah dikenali dari jarak jauh dan bahan pembuatannya mudah diperoleh. Yang kedua ada pemikat atau atraktor, mempunyai daya pikat yang baik terhadap ikan, tahan lama, mempunyai bentuk seperti posisi potongan vertikal dengan arah ke bawah dan terbuat dari bahan yang kuat, tahan dan murah. Ketiga ada tali temali atau rope, terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah busuk, harga relatif murah, mempunyai daya apung yang cukup untuk mencegah gesekan terhadap benda-benda lainnya dan terhadap arus dan tidak bersimpul. Dan yang keempat ada pemberat atau sinker. Bahannya murah, kuat dan mudah diperoleh serta massa jenisnya besar, permukaannya tidak licin dan dapat mencekram. Konstruksi yang lain pada rumpon biasanya terdapat bendera penanda sebagai tanda kepemilikan. Lalu terdapat suil atau kili-kili yang berfungsi untuk menahan tegangan punter agar tali tidak putus. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah sketsa konstruksi rumpon di mana terdiri dari ponton, atraktor permanen, wire, pemberat antara, tali utama, hilban, pemberat utama, atraktor daun kelapa, dan pemberat atraktor. Adapun fungsi rumpon secara umum ada 5. Yang pertama sebagai tempat mengumpul ikan, sebagai tempat mencari ikan, sebagai tempat berlindung ikan dari pemangsa, sebagai tempat memijah ikan, dan yang terakhir sebagai tempat penangkapan atau sebagai daerah penangkapan ikan. Macam-macam rumpon dibagi menjadi 5. Yang pertama berdasarkan bahannya rumpon terbagi menjadi 2, yaitu rumpon alami dan rumpon buatan, di mana rumpon alami yang terbuat dari dedaunan dan juga pelapa daun kelapa. Rumpon buatan, rumpon yang terbuat dari bahan sintetis, misalnya tadi raffia. Berdasarkan pada posisi atau letak pengumpul ikan, rumpon juga dibagi menjadi 2. Yang pertama rumpon laut dangkal dan rumpon laut dalam. Rumpon laut dangkal dipasang pada kedalaman 20-100 meter untuk mengumpulkan jenis-jenis ikan pelagis kecil. Sedangkan rumpon laut dalam, rumpon yang dipasang ke dalam 1.200-3.000 meter untuk mengumpulkan jenis-jenis ikan pelagis besar. Berdasarkan kepenetapan pemangsaan rumpon dibagi juga menjadi 2. Yang pertama rumpon menetap dan yang kedua rumpon yang dapat dipindahkan, di mana rumpon menetap memiliki jangkar atau pemberat berukuran besar sehingga tidak dapat dipindahkan dan dipasang di perairan dalam dengan kondisi gelombang besar dan arus kuat guna memikat ikan pelagis yang besar.
Rumpon yang dapat dipindahkan terbuat dari bahan yang relatif ringan sehingga memungkinkan untuk diangkat guna mengikat ikan pelagis yang kecil. Berdasarkan tingkat teknologi, rumpon juga dibagi menjadi dua, yaitu rumpon tradisional atau teknologi sederhana dan rumpon modern. Berdasarkan pemasangan dan pemanfaatan, rumpon dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rumpon perairan dasar, rumpon perairan dangkal, dan perairan dalam. Adapun metode pengoperasian rumpon, yang pertama itu rumpon tetap. Rumpon tetap memiliki jangkar atau pemberat yang berukuran besar dan tidak dapat dipindah-pindah, pemasangan di tempat yang dalam dan arus yang kuat. Yang kedua, rumpon pindah-pindah, terbuat dari bahan relatif ringan, pemasangan biayanya di permukaan. Adapun cara pengoperasian rumpon, yang pertama, rumpon diletakkan dahulu untuk mengumpulkan ikan, kemudian ditunggu hingga ikan berkumpul di sekitar rumpon, kemudian dioperasikan setelah rumpon diangkat. Dan yang terakhir, jika rumpon yang digunakan permanen, maka alat yang digunakan bukanlah seperti cantrang, pukat tarik, tetapi pancing ulur. Rumpon merupakan suatu arena makanan. Awal terjadinya arena tersebut adalah timbulnya bakteri dan mikroalga ketika rumpon pertama kali dipasang. Makhluk renik tersebut bersama hewan-hewan kecil menarik perhatian ikan pelagis ukuran kecil. Terakhir adalah giliran ikan pelagis kecil yang akan memikat ikan pelagis besar, sehingga di sekitar rumpon didapatkan adanya gerombolan ikan yang datang untuk keperluan makanan. Dalam pengoperasian terdapat peraturan pemasangan rumpon. Pemasangan rumpon tidak hanya menimbulkan efek positif dengan meningkatkan produksi perikanan. Akibat dari pemasangan rumpon yang tidak teratur dan lokasi penangkapan yang berdekatan dapat merusak pola ruaya ikan yang berimigrasi. Kondisi tersebut dapat merusak keseimbangan ekosistem dan dapat menimbulkan konflik antara nelayan rumpon maupun antara nelayan rumpon dengan nelayan lainnya selain nelayan rumpon. Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan nomor 30/2004, tata cara pemasangan rumpon ada dua. Yang pertama, rumpon dapat dipasang di wilayah antara lain perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut diukur dari garis pantai pada titik surut rendah. Perairan di atas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai pada titik surut rendah. Perairan di atas 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan yang terakhir, perorangan atau perusahaan berbadan hukum yang akan memasang rumpon wajib terlebih dahulu yang sudah memperoleh izin. Dan yang kedua, pengusaha atau nelayan yang akan memasang rumpon mengajukan permohonan izin kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi atau Kabupaten, Kota sesuai dengan kewenangan pemberian izin. Adapun alat tangkap yang dapat menggunakan rumpon ada 4. Yang pertama, payang. Payang adalah pukat kantong yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan atau ikan pelagis. Prinsip kerja dari payang sendiri yaitu menggeromboli ikan sasaran tangkap. Dalam alat tangkap payang terdapat sayap, di mana kedua sayapnya berguna untuk menakut-nakuti ikan. Selain itu, sayapnya juga digunakan untuk menggiring ikan agar masuk ke dalam kantong. Yang kedua ada jaring insang atau gillnet. Gillnet adalah jaring yang berbentuk 4 persegi panjang yang dapat dioperasikan di dalam air. Pengoperasiannya adalah dengan cara menghadang pergerakan ikan dan menjerat ikan di bagian overkulum ikan atau membelit badan ikan atau bahkan terpuntal pada mata jaring. Ukuran mata jaring yang terdapat pada jaring insang adalah sama. Selain itu, jaring insang juga dilengkapi dengan pelampung, pemberat, taliris atas dengan taliris bawah. Jaring insang merupakan jenis alat tangkap yang pasif atau bersifat menunggu. Jaring insang memiliki konstruksi penangkapan yang selektif dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan alat tangkap gillnet atau jaring insang sangat dianjurkan agar tidak merusak ekosistem bawah laut. Yang ketiga ada
longline atau rawai dasar. Rawai dasar atau longline adalah suatu alat tangkap yang berbentuk tali panjang yang dibentangkan secara horizontal. Pada tali panjang diikatkan tali-tali lain yang teratur secara vertikal. Pada ujung tali vertikal diikatkan mata pancing dan dipasang di dasar perairan dengan bantuan pemberat. Untuk mengetahui adanya alat tangkap di perairan digunakan tanda dengan bantuan pelampung. Dan yang terakhir ada headline atau pancing. Headline atau pancing adalah salah satu alat penangkapan ikan yang pada prinsipnya menangkap ikan secara individu. Alat ini biasa terdiri dari tali pancing atau line, pemberat atau sinker, mata pancing atau hook, pelampung atau float yang digunakan terbuat dari karet plastik atau umpan buatan yang menyerupai bentuk ikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.